Fadli. Saya Sarmila. Saya Dan Faisal. Saya Andres Kisanda. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah tugas kelompok dengan materi konfigurasi IP address atau menghubungkan server dan klien. You got me, baby, I got your back. Looking at you, 1. IP address. IP address atau Internet Protocol Address merupakan deretan angka biner antara 32 bit sampai dengan 128 bit yang digunakan sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Angka 32 bit digunakan untuk alamat IP address versi IPv4 dan angka 128 bit digunakan untuk IP address versi IPv6 untuk menunjukkan alamat dari komputer pada jaringan internet berbasis TCP atau IP. 2. Fungsi IP address. Terdapat dua fungsi, yaitu 1. IP address sebagai alat identifikasi host. Pada sistem jaringan komputer dikenal istilah host, dan pengguna IP address dimaksudkan untuk mengidentifikasi masing-masing host. Tentu saja tidak boleh ada host yang memiliki IP address sama. 2. IP address sebagai alamat lokasi jaringan. Selain sebagai identifikasi host, pengguna IP address juga dimaksudkan sebagai alamat lokasi jaringan. Maksudnya adalah penamaan IP address bisa memberikan informasi dari negara mana komputer atau host yang dimaksud. 3. Kelas-kelas IP address. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa IP address terdiri atas dua versi, yakni IPv4 dan IPv6. Pada dasarnya, IP address terdiri atas 4 oktet, misalnya 192.168.1.2, di mana 192 adalah oktet pertama, 168 oktet kedua, dan seterusnya. Nilai dari satu oktet adalah maksimal 255. Untuk menggolongkan IP address sebanyak itu, maka dibentuk 5 kelas dan terdiri dari kelas A sampai kelas E. Masing-masing kelas memegang peranan penting dalam sistem jaringan komputer. Selain itu, dikenal pula istilah Network ID atau Net ID dan Host ID yang memang identik dengan penggunaan IP address. 1. Untuk IP address kelas A, biasa digunakan pada sistem jaringan skala besar. Bit pertama diawali dengan angka 0. Untuk panjang network ID adalah 1 oktet, sedangkan panjang host ID 3 oktet. Jumlah host pada kelas A dapat mencapai 16.777.216.000. 2. Untuk IP address kelas B, biasanya lebih sering digunakan pada sistem jaringan skala besar dan menengah dengan daya tampung mencapai kurang lebih 65.536 host di seluruh dunia. Panjang network ID pada kelas ini adalah 2 oktet, sedangkan panjang host ID 2 oktet. Yang ketiga, untuk IP address kelas C, biasa digunakan pada sistem jaringan skala kecil dengan daya tampung hanya 256 host. Untuk panjang network ID adalah 3 oktet, sedangkan panjang host ID 1 oktet. Yang keempat, untuk IP address kelas D, digunakan khusus untuk keperluan multicasting di mana IP address atau host awal adalah 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. Dalam multicasting juga tidak mengenal istilah network ID dan host ID. Yang kelima, untuk IP address kelas E dicadangkan bahwa untuk keperluan eksperimental saja, di mana IP address atau host awal adalah 240.0.0.0 hingga 255.255.255.255. Sama halnya dengan kelas D, IP address kelas E juga tidak mengenal istilah network ID dan host ID. 4. Jenis IP address. IP address private. IP address private merupakan jenis IP address yang biasa digunakan oleh komputer atau perangkat untuk jaringan berskala lokal atau LAN.
IP address memungkinkan pengguna alamat yang sama dengan syarat satu dan jaringan lainnya tidak saling terhubung dalam jaringan lokal. IP address publik. IP address publik adalah jenis IP address yang dapat diakses dengan jaringan internet dan dapat dimiliki oleh segala perangkat yang diperuntukkan pada khalayak umum. Adapun contoh yang menggunakannya adalah server website, server email, dan router Wi-Fi. 5. Pengertian fungsi dan tujuan subnetting. Pengertian subnetting. Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnetting mask. Untuk dijadikan network ID baru, subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam network tersebut. Fungsi subnetting. Salah satu fungsi subnetting adalah dapat membantu meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Beberapa manfaat dan fungsi dari subnetting yang harus Anda pertimbangkan. 1. Mengefisienkan alamat IP. Penghematan alamat IP mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254,65 ribu atau 16 juta IP address untuk host divisinya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network, kalau tidak mau dibilang ada, yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta dan network yang memiliki lebih dari 254 divisi akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. 2. Mengurangi trafik jaringan. Subnetting memastikan bahwa trafik yang ditujukan untuk perangkat dalam subnet tetap berada di subnet itu, yang mengurangi keleletan melalui penempatan subnet yang strategis. Anda dapat membantu mengurangi beban jaringan dan lalu lintas rute yang lebih efisien. 3. Meningkatkan keamanan jaringan. Dengan memisahkan jaringan Anda menjadi subnet, Anda dapat mengontrol aliran lalu lintas menggunakan ACL, QoS, atau peta rute, memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi ancaman titik tutup dari masuk dan targetkan tanggapan Anda dengan lebih mudah. Anda juga dapat membagi jaringan Anda menggunakan router untuk menghubungkan subnet melalui konfigurasi ACL pada router dan switch. Akibatnya, perangkat di subnet tidak dapat mengakses seluruh jaringan. Pilihan lainnya, Anda membatasi akses ke sumber daya pada klien nirkabel, memastikan bahwa informasi berharga tidak mudah diakses di lokasi terpencil. 4. Mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Mengoptimalisasi untuk kinerja jaringan walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host divisi. Mengoperasikan semua divisi tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP atau IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua trafik untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Tujuan subnetting. Untuk mengetahui apa saja tujuan subnetting, berikut ini adalah penjelasannya. 1. Untuk mengefisienkan pengamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 kurang 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. 2. Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti membagi satu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 3. Menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. 4. Untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. 5. Untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. 6. Mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network, karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda
jika setiap network memiliki address network yang unik. 7. Meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongessi akibat terlalu banyaknya host dalam satu network. Pada kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi IP. Nah, sebelumnya kita sudah menginstal Debian dan VirtualBox, dan sekarang lanjutannya yaitu mengkonfigurasi IP address di Debian. Baiklah, kita buka terlebih dahulu VirtualBox-nya. Kemudian pilih sistem operasi Debian CLI yang telah diinstal sebelumnya. Kemudian klik pengaturan untuk men-setting networknya. Nah, di sini kita pilih network. Di adapter 1 kita pastikan enable network adapternya terchecklist. Di adaptersnya kita ubah net ini menjadi host only adapter. Maka akan muncul nama VirtualBox host only Ethernet adapter secara otomatis. Kemudian pada advance-nya kita ubah diri ini menjadi allow all. Kemudian klik OK. Lanjut kita klik start. Jika ada tampilan seperti ini, kita close saja. Dan tampilan seperti ini kita klik saja enter pada keyboard kalian. Nah, setelah itu kita masukkan username. Di sini username saya adalah Cha dan password login 123. Kita baru masuk ke user biasa ini ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk mengkonfigurasi dan menginstal paket-paket dalam Debian, posisinya kita harus beralih ke posisi root atau kita login sebagai super user. Caranya dengan masukkan perintah su dan masukkan juga passwordnya. Nah, langkah selanjutnya adalah mengecek IP address yang sudah terpasang sebelumnya pada device. Caranya dengan mengetikkan perintah if config. Nah, ini tampilan IP yang telah kita masukkan pada device sebelumnya teman-teman. Kita akan masuk pada konfigurasi IP address dengan cara masuk ke editor nano. Kita ketik perintah nano /etc /network /interface. Nah, ini adalah file konfigurasinya, di mana di sini kita akan masukkan IP address. Nah, untuk itu kita ubah allow hotloop eth0 device eth0 init dhcp ini menjadi auto eth0 device eth0 init static. Kita masukkan IP-nya untuk address. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Don't let it want you. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari auto eth0, yaitu kita menggunakan eth0 dengan cara memasukkan IP secara statik. Dan maksud dari device eth0 yaitu interface eth0, bisa juga internet 1 atau 2 dan lain-lain, tergantung langkah dari interface-nya.
VNet yaitu cara memanggil IP. Kita real ada dua cara pemanggilan IP, yang pertama DHCP dan yang kedua statik. Di sini saya menggunakan cara statik. Kemudian address yang kita menggunakan IP yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan IP kelas C dengan IP 192.168.102 dan netmask yaitu subnet standar dari kelas C yaitu 255.255.255.0. Network yang kita gunakan merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP yaitu 192.168.100.0 dan broadcast adalah IP terakhir dalam subnet IP yaitu 192.168.100.255. Gateway bisa kita tentukan sesuka hati kita dengan tidak mengabaikan aturan IP address. Di sini saya menggunakan gateway 192.168.101. Setelah selesai kita masukkan skripnya, kemudian kita save dengan cara Ctrl X, kemudian Y dan Enter. Selanjutnya, kita merestart hasil konfigurasi tadi untuk mengaktifkan IP baru dengan perintah service networking restart. Nah, setelah di restart, selanjutnya kita mengecek kembali IP yang kita masukkan tadi dengan perintah if config. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Ini DDR, broadcast, netmask sudah berubah semua ke IP baru. Nah, jika tampilan seperti ini artinya sudah oke di Debian. Kita tinggal mengatur Windows kliennya, yaitu klik icon network di pojok kanan. Kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih Open Network dan Internet Settings. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih Change Adapter Option. Di sini disajikan beberapa Ethernet ya, dan yang kita pilih itu adalah VirtualBox Host Only Network. Kita klik kanan, kemudian pilih Properties. Nah, di sini kita pilih Ethernet Protocol versi 4 atau TCP/IP 4. Kemudian klik Properties. Di sini kita pilih Pass the following IP address. Kita masukkan IP address-nya 192.168.103. Dan kita klik netmask. Di sini level gateway-nya tidak usah diisi. Kita langsung klik OK saja, kemudian close. Untuk mengujinya, apakah kita sudah terhubung antara server dan kliennya, yaitu dengan cara ping. Nah, sekarang kita tekan tombol Windows R. Kemudian di sini kita ketik CMD, lalu klik OK. Nah, di sini kita ping dari klien ke server dengan memberikan perintah ping IP server, yaitu ping 192.168.103. Dan ping juga 192.168.102. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, replay from 192.168.103 dan replay from 192.168.102 by 2 times TTL64, berarti kita sudah sukses memping dari klien ke server. Nah, lanjut kita ping balik dari server ke klien dengan yang sama, yaitu ping IP client.
sini kita masuk ke harian, kita ping 192.168.103. Jangan lupa kita Ctrl Z untuk menghentikannya, dan kita ping lagi 192.168.102. Nah, di sini ya timnya di sini kita sudah berhasil teman-teman, dan terima kasih karena sudah menonton video tutorial dari kami tentang konfigurasi IP address atau menghubungkan server dan klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.